Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 1 ingin menjelaskan tentang bab 4, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami kelompok 10 yang beranggotakan saya, Alvito Davin, lalu teman saya, Amar Ma'ruf, dan teman saya, satunya lagi, Zaki Newal. A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering Anda dengar, sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Kedua, karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentunya Anda harus memahami karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu B. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa A. Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar ini. B. Dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduhkan Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintahan RI mengeluarkan 3 buah maklumat. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. B. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. C. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 20 Desember 1949. Dalam rentang waktu itu, terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir, yang dilanjutkan dengan Kabinet Syahrir II dan III. Sewaktu bubarnya Kabinet Syahrir III, sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia Belanda, pemerintah membentuk Kabinet Presidensial kembali, yaitu tanggal 27 Juni 1947 sampai 3 Juli 1947. Namun atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali berbentuk Kabinet Parlementer. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya adalah A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun 1948, dan B. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di daerah Jawa Barat. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sakar Maji Marijan Kartosuwiro yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. 2. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Dr. Andes Mohatta sebagai Perdana Menteri.
Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut yang bisa dibaca dari A hingga F. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, diantaranya A. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. B. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. C. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal, tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau yang dikenal dengan UUDS 1950. Sistem pemerintahan yang dianut dalam periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pada saat mulai berlakunya UUDS RI 1950, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RI ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh Presiden. Wewenangnya yakni mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. A. Pembubaran konstituante. B. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. C. Pembentukan MPR dan DPR sementara. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, diantaranya 1. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di daerah Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Di daerah Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh. Daerah Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar pada tahun 1954. Lalu 2. Pemberontakan PRRI atau Permesta atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Sementara. Pemberontakan PRRI terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas 1. Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Kedua, Menteri-Menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Dan yang terakhir, Menteri-Menteri Muda sebanyak 60. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. A. Membubarkan DPR. B. Membentuk MPR sementara. C. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. D. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. E. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru adalah 1. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. B. Suksesnya program transmigrasi. C. Suksesnya program keluarga berencana. Dan D. Sukses memerangi buta huruf. Lalu pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. Bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bidang politik.
Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Bidang hukum, perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi, tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945 yaitu A. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD Pasal 1 Ayat 2. B. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 2 Ayat 1. C. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 6A Ayat 1. D. Presiden menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7. E. Pencantuman hak asasi manusia. Pasal 28A sampai dengan 28J. F. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. G. Presiden bukan mendataris MPR. H. MPR tidak lagi menyusun GBHN. I. Pembentukan MK dan KY pasal 24B dan 24C. J. Anggaran pendidikan minimal 20% pasal 31 ayat 4. Dan K. Negara kesatuan tidak boleh diubah pasal 37. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.